Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bisukuti wal iqrari ala ma hadatha amamahu. Pembelajaran atau pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisukut, dengan diamnya beliau, wal iqrar. Iqrar ini ketetapan beliau atas apa yang terjadi di hadapan beliau. Dan hadza ahadu aqsamis sunnah. Ini adalah salah satu dari bagian as-sunnah. Di mana as-sunnah itu kan semua yang bersumber dari Rasul, baik bicaranya Rasul, perbuatannya Rasulullah, dan juga diamnya Rasul. Pendek kata, sebetulnya semua apa yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa kita tarik sudut pandang pendidikannya, termasuk diamnya ini. Wa yu'abiru anhu al-usuliyun wal muhaddithun bit takrir. Nah, diamnya Rasulullah itu diungkapkan oleh para ahli usul dan para ahli hadis dengan sebutan takrir atau ketetapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baik dia kaulan au fi'lan, ya, perkataan tadi, perbuatan, wa aqarrahu alaihi salam bisukut, ya. Kemudian ditetapkan oleh Rasulullah dengan diamnya beliau, izharir ridha au izharir ridha bihi, atau Rasulullah menampakkan kerelaan terhadap apa yang terjadi, baik itu perkataan atau perbuatan, bahwa bayanum minhu sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan bayan atau penjelasan liibahati, tentang bolehnya zalikal qaul awil fi'li, perkataan atau perbuatan tersebut. Wa katsiru minal umuril ilmiyah ukhidha minan nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzat thariq. Dan banyak dari perkara-perkara ilmiah itu diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat metode ini. Metode, ya, Rasul tinggal mengiyakan atau mendiamkan saja. Ada beberapa riwayat yang ditulis oleh musannif, ya, terkait dengan pembahasan ini. Pertama, ini riwayat dari Aun bin Abi Juhaifah. Dari bapaknya, beliau katakan, akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Telah mempersaudarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Salman dengan Abu Darda, tapi tidak saling mewarisi. Fazara Salmanu Abad Darda. Kemudian Salman itu suatu ketika mengunjungi Abu Darda. Faro'a Ummad Dardai mutabadzilah. Kemudian Salman ini melihat Ummud Darda dalam kondisi mutabadzilah. Mutabadzilah ini maknanya adalah tarikah lizinah wal hay'ah al hasanah, meninggalkan berhias dan kondisi yang baik. Jadi kalau kita mau terjemahkan sederhananya, ya, sedang kusut, kondisinya nggak layak lah, nggak layak, nggak bersoleh, nggak apa-apa, pokoknya ya seperti orang kena masalah. Walaupun mungkin banyak ibu-ibu biasa di rumah begitu, ya, apalagi yang mungkin anaknya banyak, ya, nggak disediakan pembantu, ya, kerjaan menumpuk, ya sudah kondisi nggak karu-karuan. Nah, Ummu Darda ini pas kondisinya begitu, ya, lusuh bahasa kitanya. Faqala laha, maka Salman ini mengatakan kepada Ummu Darda, ma sya'nuki, bagaimana kondisi engkau? Maka si Ummu Darda mengatakan, akhuka Abu Darda, saudara engkau yakni Abu Darda ini, laisa lahu hajatun fid dunya, enggak punya hajat terhadap dunia ini.
Ini pujian sekaligus celaan. Kalau di dalam penjelasannya yakni annahu uzufun anin nisa. Yakni makna nggak punya keperluan terhadap dunia ini, Abu Darda ini abstain untuk urusan perempuan. Istri tidak diapa-apain. Ladang itu ibarat istri itu sawah dan ladang nggak pernah dilihati, nggak pernah digarap, nggak ditanami. Sehingga akhirnya ya wajar kalau ladang atau sawahnya itu nggak terurus. Seperti Ummu Darda ini. Bersolek enggak, ini enggak. Nah, itu ceritanya ke Salman. Faja'a Abu Darda. Maka Abu Darda waktu itu kemudian datang, fasana'a lahu ta'aman. Kemudian membuatkan makanan untuk Salman Al-Farisi, saudara seislam yang dipersaudarakan dengan Nabi tadi. Faqala, kemudian Abu Darda katakan, "Kul, makanlah wahai Salman. Fa inni shaim. Sesungguhnya aku sedang puasa. Engkau makanlah." Jadi yang puasa menyiapkan makanan untuk Salman sebagai tamu tadi. Maka Salman katakan, "Ma'ana biakilin hatta ta'kula." Aku nggak mau makan kalau engkau nggak makan. Jadi sudah tahu latar belakangnya tadi Abu Darda kalau memang nggak perlu dunia tadi, siang puasa, malam ibadah terus. Sehingga Salman katakan, aku nggak mau makan kalau engkau nggak makan. Akhirnya Abu Darda makan. Jadi ini sunnah juga. Kalau puasa sunnah, kemudian ada tamu yang perlu dihormati, apalagi seperti tadi nggak mau makan kalau si tuan rumah nggak makan, sunnahnya itu berbuka ya. Nggak perlu dikodok puasa sunnahnya. Walaupun sebagian ulama mensunahkan dikodok. Fala makan al-lail, maka ketika malam datang itu, zahaba Abu Darda'i yaqumu. Abu Darda itu kemudian mau qiyamul lail. Maka dia katakan nam, ya, tidurlah, panama, dan kemudian tidur. Jadi mau nggak tidur ini, mau sholat malam terus, tapi disuruh oleh Salman tidurlah. Kemudian Abu Darda tidur juga. Tsumma dzahaba yaqum. Kemudian pergi lagi mau qiyamul lail lagi. Jadi tidur sebentar, bangun lagi. Oleh Salman dikatakan nam. Jadi cuma 2 huruf, nam, artinya tidurlah engkau. Falamma kana min akhiril lail, ketika di akhir malam, qala Salman mengatakan qumil an, bangunlah sekarang. Fasallaya, maka keduanya kemudian baru sholat malam. Setelah itu Salman mengatakan kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqa. Sesungguhnya Tuhan engkau itu punya hak atas engkau itu. Wali nafsika alaika haqqa, diri engkau itu juga punya hak. Jadi Tuhan punya hak untuk diibadahi, disembah. Diri engkau punya hak untuk tidur, makan, dan sebagainya. Wali ahlika alaika haqqa. Keluarga engkau ini juga punya hak. Yakni istri, anak, ya tadi, kalau punya sawah ya digarap-garap lah. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah kepada orang yang tiap yang punya hak itu, berikan kepada mereka haknya. Rupanya Abu Darda ini masih belum mantap beliau ini. Dinasihati Salman begitu. Istri nggak diapa-apain, ya, gawiannya tiap pagi, siang puasa, malam ibadah terus. Hingga istrinya ya kondisinya begitu. Merasa tadi mungkin merasa Nabi saja yang dijamin masuk surga ibadahnya luar biasa. Aku ini harus lebih lagi. Nggak ada jaminan. Jadi nggak puas dengan apa yang dikatakan Salman ini, fa'atan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu.
kemudian menyebutkan atau menceritakan ya kejadian dengan Salman tadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak banyak cakap, beliau cuma mengatakan sodaqoh Salman. Salman itu betul. Jadi apa yang kau lakukan ini kurang tepat, walaupun tidak melakukan keharaman, tapi mungkin bahasa kita berlebihan, ya, hulu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini banyak sekali. Di antaranya ada disyariatkan bisa mempersaudarakan orang di dalam Islam. Yang keduanya boleh mengunjungi saudara, boleh menginap. Termasuk tadi kalau sholat malam itu bagusnya ya di akhir-akhir malam. Dan ketika ini tidak diperhatikan, ini banyak masalah nanti. Walaupun rajin ibadah satu pihak dari suami maupun istri, tapi kalau dibiarkan ini berlarut-larut, apalagi di zaman sekarang, itu banyak persoalan muncul. Ya, ini salah satunya itu kita lihat angka perselingkuhan wanita di Indonesia ini jadi puncak persentase terbanyak di Asia Tenggara.